Breaking news, Marten Paes cedera jelang timnas Indonesia lawan Bahrain. Dikonfirmasi FC Dallas, sudah waktunya Pak Erick Thohir naturalisasi Emil Auderokah. Kalau menurut Mimin sangat perlu. Gimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Fans Ramadan Sananta harus mendengar hal penting ini. Tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan China. Tidak pantang semangat dan menyerah. Ramadan Sananta beri respons yang sungguh bijak dan luar biasa hebat. Lebih dipilih ketimbang Ramadan Sananta, Hoki Caraka beri reaksi usai resmi. Dipanggil timnas Indonesia, Erling Caraka yang baru-baru ini tampil gacor di Liga 1 berkat didikan pelatih striker timnas asal Korea. Siap berikan hasil nyata dan maksimal di pertandingan lawan Bahrain dan Cina. Respons Justin Hubner, setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina, responnya sungguh di luar dugaan, bisa bikin tenang semua kalangan pecinta timnas Indonesia. Bertemu Erick Thohir, Madam Pang ikut bangga dengan timnas Indonesia yang tampil di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Madam Pang. Hei, Fahri Tawal pejabat si paling akamsi dan lokal pret. Orang Thailand aja bangganya bukan main. Lah kalian malah jadi perusuh, buang mereka dari bumi Indonesia. Erick Thohir membantah beri karpet merah untuk Marcelino Ferdinand di Oxford United. Kami ingin melihat peluang bagi pemain manapun yang bisa bermain. Jadi mari kita lihat apakah Marcelino bisa bertahan di Oxford karena kami tidak memberikan karpet merah atau perlakuan VIP. Dia harus bersaing, tegas Erick Thohir. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya dan supaya kalian tidak ketinggalan berita dari satu-satunya channel Timnas yang anti-hoax ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe ya guys. Breaking news, Marten Paes cedera jelang timnas Indonesia lawan Bahrain. Dikonfirmasi FC Dallas, sudah waktunya Pak Erick Thohir naturalisasi Emil Auderokah. Kalau menurut Mimin sangat perlu. Gimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Marten Paes cedera jelang timnas Indonesia melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 11 malam. Kabar itu disampaikan FC Dallas di akun X mereka, @FCDallas. Jimmy Maurer menggantikan Marten Paes yang mengalami cedera pergelangan tangan. Tulis Gareth Melcher yang kemudian di-repost akun X FC Dallas. Sekadar diketahui, FC Dallas menghadapi San Jose Earthquakes di lanjutan Major League Soccer. Kehadiran Marten Paes sejatinya sangat dibutuhkan FC Dallas dalam laga ini. Sebab, Marten Paes merupakan kiper andalan mereka dalam 2 tahun terakhir. Musim ini saja, kiper 26 tahun ini telah turun dalam 30 laga MLS 2024 dengan catatan 5 clean sheet. Ia juga mencatatkan saves terbanyak di MLS 2024. Kabar cederanya Marten Paes tak hanya merugikan FC Dallas, tapi juga timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan tenaga Marten Paes dalam mengarungi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina. Demi meraih hasil maksimal di 2 laga tersebut, timnas Indonesia wajib tampil full tim, termasuk Marten Paes. Sekarang harapannya cedera yang dialami Marten Paes tidak parah. Dengan begitu, pemegang 2 caps bersama timnas Indonesia ini bisa ambil bagian saat skuad Garuda tandang ke markas Bahrain dan Cina dalam beberapa hari ke depan. Jika Marten Paes bermain, Jay Idzes dan kawan-kawan otomatis akan tampil lebih percaya diri. Fans Ramadan Sananta harus mendengar hal penting ini.
tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan China. Tidak pantang semangat dan menyerah, Ramadhan Sananta beri respons yang sungguh bijak dan luar biasa hebat. Respons Ramadhan Sananta setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan China. Dia tampak memilih mengalihkan fokus untuk melatih diri agar lebih tangguh. Ya, daftar 27 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia melakoni laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja diumumkan. Sejumlah nama baru hadir dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober 2024. Ramadhan Sananta, dia tak dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Padahal, kala melakoni 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, striker Persis Solo itu dipanggil Shin Tae-yong, meski tidak dimainkan sama sekali. Meski tak mendapat kepercayaan sang pelatih timnas Indonesia kali ini, Ramadhan Sananta tampak berusaha legawa. Dia pun tampak memilih memanfaatkan jeda kali ini untuk melatih diri. Hal itu tampak dalam unggahan teranyar di akun Instagram resmi Ramadhan Sananta. Dalam unggahan story, Ramadhan Sananta mengunggah foto program latihan. Terlihat ada sejumlah program latihan yang harus dilahap Ramadhan Sananta. Bootcamp, Dynamic Warming Up, tulis dalam unggahan akun Instagram Sananta. Ramadhan Sananta memang masih kurang tajam di pentas Liga 1. Dia baru mencetak 1 gol dari 7 pertandingan yang telah dilakoni. Gol itu pun dicetak Sananta pada pertengahan bulan lalu kala melawan Madura United. Di 3 laga terakhir bersama Persis Solo di Liga 1, Sananta tak bisa menyumbangkan 1 pun gol. Persis Solo pun akhirnya kerap mendulang hasil minor. Mereka kalah di 2 laga dan mendapat 1 hasil imbang dari 3 pertandingan terakhir Liga 1. Tentunya Ramadhan Sananta berharap bisa tampil lebih gacor saat membela Persis Solo kembali. Tak ayal, dia memilih fokus untuk melatih diri saat ini. Lebih dipilih ketimbang Ramadhan Sananta, Hoki Caraka beri reaksi usai resmi. Dipanggil timnas Indonesia, Erling Caraka yang baru-baru ini tampil gacor di Liga 1 berkat didikan pelatih striker timnas asal Korea. Siap berikan hasil nyata dan maksimal di pertandingan lawan Bahrain dan China. Hoki Caraka memberi reaksi usai mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia selagi Shin Tae-yong tak memanggil Ramadhan Sananta. Skuad Garuda akan melakoni 2 laga selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober ini. Setelah meraih 2 poin kontra Arab Saudi dan Australia pada September lalu, tim asuhan Shin Tae-yong akan melakoni 2 laga tandang ke Bahrain dan China. Shin Tae-yong telah menetapkan 27 pemain untuk dibawa olehnya. Hoki Caraka termasuk striker yang dipilih Shin Tae-yong untuk dibawa ke Bahrain dan China pada Oktober ini. Setelah pengumuman resmi dirilis, Hoki Caraka mengunggah story terbaru di Instagramnya. Penyerang berusia 20 tahun itu mengindikasikan rasa syukurnya karena masih termasuk dalam skuad yang dipilih oleh Shin Tae-yong. Hoki sendiri memang tampil cukup baik dalam sebulan terakhir. Sejak membela PSS Sleman kembali seusai membela timnas Indonesia pada September lalu. Sang striker tampil dalam 4 pertandingan untuk Super Elja di Liga 1 dan berhasil mencetak 2 gol yang diukirnya dalam 1 laga, yaitu kemenangan 3-1 atas Arema pada 20 September 2024. Respons Justin Hubner. Setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan China, responnya sungguh di luar dugaan, bisa bikin tenang semua kalangan pecinta timnas Indonesia. Justin Hubner mengeluarkan komentar setelah tak dipanggil Shin Tae-yong karena cedera untuk laga melawan Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek 20 tahun itu mengeluarkan komentar kocak yang menggelitik sejumlah pencinta sepak bola tanah air. Hai fans Garuda, saya ingin memberitahu bahwa saya tidak bisa bermain melawan Bahrain dan China karena cedera saya, buka Justin Hubner di unggahan terbarunya di Instagram. Saya ingin mengucapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia.
Saya optimistis mereka mendapatkan hasil baik. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Aura Yellow Card akan kembali ke lapangan. Lanjut back Wolverhampton Wanderers U21 ini. Kata Aura Yellow Card trending kelar laga Timnas Indonesia versus Australia pada Selasa, 10 September 2024 malam WIB. Saat itu ia mengunggah foto sebelum laga dengan caption Aura Yellow Card. Dalam laga tersebut, Justin Hubner terkena kartu kuning karena melanggar salah satu pemain Australia. Sekarang, Justin Hubner mesti fokus menjalani pemulihan cedera agar bisa kembali gabung Timnas Indonesia pada November 2024. Sebab, lawan berat sudah menunggu Timnas Indonesia di matchday ke-5 dan ke-6. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Sementara untuk laga bulan ini, Shin Tae-yong masih sedikit diuntungkan meski Justin Hubner absen. Sebab, Shin Tae-yong sudah dapat memainkan back FC Twente Mes Hilgers, mengingat yang bersangkutan telah resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 30 September 2024 malam WIB. Bertemu Erick Thohir, Madam Pang ikut bangga dengan Timnas Indonesia yang tampil di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Madam Pang. Hei, Fahri Tawal pejabat si paling akamsi dan lokal pret. Orang Thailand aja bangganya bukan main. Lah kalian malah jadi perusuh, buang mereka dari bumi Indonesia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Nual Van Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Madam Pang belak-belakan mengaku bangga dengan Timnas Indonesia yang berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim kuat lainnya, seperti Thailand hingga Vietnam sudah gugur. Sebagaimana diketahui, Thailand tidak bisa mengikuti langkah skuad Garuda. Sebab, mereka tersisih dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Madam Pang mengatakan sangat senang melihat perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong dalam fase tersebut. Sebab, Timnas Indonesia kini bersaing dengan tim-tim berkualitas. Saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Madam Pang. Dilansir Instagram Erick Thohir, Erick Thohir. Diketahui, Timnas Indonesia tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina di babak itu. Erick Thohir membantah beri karpet merah untuk Marcelino Ferdinand di Oxford United. Kami ingin melihat peluang bagi pemain manapun yang bisa bermain. Jadi mari kita lihat apakah Marcelino bisa bertahan di Oxford karena kami tidak memberikan karpet merah atau perlakuan VIP. Dia harus bersaing, tegas Erick Thohir. Bintang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand digait Oxford United jelang penutupan bursa transfer musim panas 2024. Kepindahan Marcelino Ferdinand ke Oxford United ini mengandung reaksi yang menarik. Banyak pihak yang cukup nyinyir dengan kepindahan ini. Sebab, Oxford United dimiliki oleh beberapa pihak. Satu diantaranya oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir pun mencoba memberikan penjelasan. Erick menyebut Marcelino Ferdinand sebagai talenta muda terbaik di Indonesia saat ini. Yang menarik dari Marcelino adalah dia adalah talenta muda terbaik Indonesia. Dia berusia 20 tahun, dia sudah bermain dan berlatih di Belgia. Kata Erick dikutip dari New York Times. Erick Thohir menyebut Oxford United memberikan ruang kepada pemain muda. Marcelino Ferdinand yang masih berusia 20 tahun masuk dalam kriteria itu. Menurut Erick Thohir, meski berusia muda, Marcelino Ferdinand cukup kenyang. Pengalaman memperkuat timnas Indonesia di level senior.
Kita perlu berinvestasi pada pemain muda di Oxford. Dia masih muda tetapi telah bermain lebih dari 20 kali untuk tim nasional kita. Jadi manajer Oxford ingin memberinya kesempatan, dan itu yang terpenting, jelasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir membantah memberikan karpet merah kepada Marcelino Ferdinand di Oxford United. Erick Thohir justru ingin menguji kemampuan Marcelino Ferdinand. Apakah ex pemain Persebaya Surabaya dan KMSK Dainze ini bisa bersaing atau tidak di Oxford United? Kami ingin melihat peluang bagi pemain manapun yang bisa bermain. Jadi mari kita lihat apakah Marcelino bisa bertahan di Oxford, karena kami tidak memberikan karpet merah atau perlakuan VIP. Dia harus bersaing, tegasnya.